dari dan juga dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin di Universitas Kristen Indonesia. Begitu juga dengan peserta lainnya yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi terima kasih juga untuk webinarnya. Semoga kesempatan ini dijadikan kita sebagai ajang untuk melihat bagaimana kesinambungan ya antara industri dan juga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Tolong digunakan ini sebagai perbandingan ya, perbandingan antara teori yang sudah kalian pelajari ya untuk para mahasiswa dan juga tentang aplikasinya dalam industri manufaktur. Beliau adalah orang yang sibuk ya, jadi mohon dimanfaatkan waktunya sebisa mungkin ya, untuk bertanya dan tolong dipahami. Ini direcord juga, jadi kalau bisa diulang-ulang nanti setelah ini, dan semoga ini bisa jadi pembekalan yang berguna bagi mahasiswa-mahasiswa kami dan juga mahasiswa lainnya begitu, sehingga akhirnya saat menghadapi industri manufaktur, terutama dalam kita sudah tunjuk sebagai G20 ya, dan menghadapi industri 4.0 ini kita bisa unggul. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang sudah melakukan dan mengusahakan seminar ini, terutama bagi pembicara Pak James. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya serahkan kembali kepada Mas Datnya. Mas Riki, sorry. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Bapak James Evert Aldo, Liku ST MK KK PHDC. Untuk Bapak James, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebelum mulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih saya dulu kepada Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini mahasiswa jurusan Teknik Mesin, atas undangannya terkait dengan kuliah umum. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada pihak seminar kita.id yang telah banyak membantu memberikan akses, kemudian kemudahan, sarana dan prasarana untuk terjalinnya seminar kita kuliah umum kita di sore hari ini. Rekan-rekan sekalian, saya mulai dengan yang ini ya. Oke. Baik, rekan-rekan, judul kita kuliah umum sebenarnya adalah terkait dengan pengembangan SDM. Saya mengambil judul ini keselarahan karena saya melihat bahwa banyak sekali rekan-rekan kita, ya termasuk saya, ya, yang ketika lulus tuh bingung, saya mau kerja apa, mau kerja di mana, ya. Nah, itu banyak saya hadapi, termasuk rekan-rekan saya juga banyak mengalami hal yang sama. Sehingga ketika saya diundang, maka saya sampaikan, oh, saya mau membawakan materi ini, ya. Jadi latar belakang kenapa saya memilih judul ini, ya. Judul ini itu tidak hanya terfokus buat teman-teman di teknik saja, ya, tetapi juga dapat digunakan untuk teman-teman yang lain karena memang sifatnya kita terbuka. Banyak juga saya mengundang teman-teman saya, orang tua, sehingga orang tua juga punya persepsi pandangan yang benar terhadap bagaimana memberikan pemahaman terhadap. Karena banyak orang tua yang kamu kok belum kerja, gitu kan? Padahal orang tuanya nggak ngerti bahwa situasi sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Dulu marketnya banyak, pekerjaan banyak, tapi marketnya sedikit. Kalau sekarang nggak, itu hal berbeda, ya. Jadi saya mau sampaikan ini kepada rekan-rekan. Baik, sebelum mulai saya memperkenalkan diri dulu. Ini saya, ya. Jadi saat ini saya bekerja di Weir Minerals Indonesia, grup Weir. Kemudian saya adalah SHE Head of Department
Kemudian saya juga adalah dosen di Universitas Balikpapan untuk K3 dan Teknik Mesin. Kemudian saya adalah praktisi dan asesor di bidang lingkungan. Jadi inilah saya. Saya basicnya engineering, kemudian master degree saya adalah K3, kemudian proses doktor degree saya K3 di Indiana University of Pennsylvania. Ini sekilas buat saya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara industri, maka yang pertama kita harus ngerti dulu nih, apa sih industri manufaktur itu? Jadi berdasarkan Sugi Priharto, dia rekan Pak Sugi ini mengatakan bahwa industri manufaktur adalah satu cabang industri yang mengoperasikan ya peralatan, kemudian mesin, tenaga kerja, ya, ada medium proses, ya, dan menjadi barang yang jadi. Jadi artinya dari barang yang belum jadi menjadi barang yang jadi. Artinya ada proses di dalamnya, ya. Kemudian Linov dalam penelitiannya 2019 menyatakan bahwa industri adalah sekelompok perusahaan, ya, yang kegiatan utamanya adalah memproduksi dan mengolah bahan mentah, ya, menjadi barang yang siap, ya, siap digunakan atau menjadi barang jadi, ya. Jadi ini di Linov. Kemudian ada terakhir adalah BPS menyatakan bahwa industri manufaktur adalah industri pengolahan, ya. Jadi bahan mentah menjadi barang yang siap setengah jadi atau siap barang jadi yang mempunyai nilai tambah, added value. Nah, nanti kita berbicara mengenai added value. Jadi kenapa harus ada added value-nya? Nah, ini yang penting bagi kita, ya. Oke. Lanjut, rekan-rekan sekalian. Oke. Ini industri manufaktur. Jadi komponen di dalam industri manufaktur itu ada 3. Ada mesinnya, ada bahan, ada tenaga kerjanya. Jadi inilah yang kita sebut dengan industri manufaktur. Komponennya harus ada ini. Kalau nggak ada mesin, kalau nggak ada material, nggak ada tenaga kerja, kita belum bisa sebut dengan manufaktur. Ya. Industri manufaktur yang ada di Indonesia itu beragam. Nah, ini contoh jenis-jenisnya. Ya. Nah, contoh jenisnya adalah industri metalurgi, industri otomotif, industri elektronik, industri bahan kimia, kemudian tekstil, garment, kemudian pengolahan makanan, kemudian consumer good, ya, home appliance, ya, home appliance atau consumer good. Nah, ini paling banyak nih. Ada beberapa industri lain seperti oil and gas, ya, kemudian beberapa proses pertambangan, pengolahan dan pemurnian. Ini juga bagian daripada industri manufaktur, ya, bagian daripada industri manufaktur. Rekan-rekan, menurut statistik, ini menurut statistik loh, ya, statistik yang saya ambil dari CNBC, kemudian CNBC ngambilnya dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, di tahun 2021 Februari itu pengangguran di Indonesia itu 8,7 juta. Ada kenaikan 8,7 juta, ya. Bayangkan ada kenaikan segitu. Dari nilai pengangguran tersebut, ya, lulusan perguruan tinggi itu ada sekitar 13%, di mana lulusan universitas itu sekitar 6,97%, kemudian lulusan diploma atau D1, D2, D3 itu sekitar 6,61%. Segitu banyaknya sarjana nganggur, ya. Ini bukan saya ngomong loh, ya, tapi ini kenyataannya. Begitu banyaknya sarjana yang nganggur. Pertanyaannya, kenapa dia nganggur, ya? Apa yang menyebabkan sarjana itu nganggur? Sarjana kan orang pintar, ya. Sarjana kan orang yang berpendidikan. Tapi apakah pendidikan saja cukup? Belum tentu. Nah, sebaran pengangguran Indonesia ini berdasarkan Badan Pusat Statistik, maka muncul data ketenagakerjaan. Ini statistiknya. Di statistik tersebut menyatakan bahwa statistik pendidikan tinggi Indonesia setiap tahunnya itu menghasilkan sarjana di atas 1,7 juta. Bayangkan, setiap tahun, ya, Indonesia ketambahan 1,7 juta sarjana. Ya, 1,7 juta sarjana. Banyak tuh, bukan angka yang sedikit, ya. Itu cukup banyak. Bagus di satu sisi, tapi di sisi lain nganggur nggak bagus. Nah, Kementerian mencatat seperti yang tadi, ya, di sisi sarjana 2021 itu 8,7, ada peningkatan,
ya, peningkatan 26,3% dibanding tahun 2022. Artinya segitu banyaknya 8,7 nganggur itu udah bertambah 26%. Artinya sebelumnya mungkin sekitar 6 juta atau 5 jutaan. Ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kenaikan itu kok tinggi banget gitu ya. Jadi 6 juta, 7 juta kok tiba-tiba jadi 8 juta, ya. Apakah kita salah satunya? Apakah saudara kita salah satunya? Apakah orang-orang di sekitar kita salah satunya? Nah, kita harus lihat juga gitu ya. Kenapa ini terjadi? Maka teman-teman kita harus melihat nih persepsi dasarnya. Kenapa orang nganggur? Ya, kenapa orang nganggur? Sarjana kok nganggur gitu ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, banyak hal yang menyebabkan sarjana nganggur, ya. Banyak hal yang menyebabkan. Tapi kita lihat dasarnya lebih dahulu, ya. Oke, kita lihat nganggur. Nah, ini keberlangsungan industri. Berdasarkan hasil penelitian, ya, beberapa lulusan universitas itu, sebagian besar lulusan universitas itu menjadi pekerja. Hanya 2-3% ya dari lulusan yang sarjana yang ada itu menjadi pengusaha atau kewirausahaan, ya, menjadi pengusaha kewirausahaan. Dari nilai 2-3% itu selebihnya hampir 50-60% itu adalah pekerja. Selebihnya kita nggak tahu, ya. Jadi ada ini berdasarkan survei statistik tahun 2020. Saya ngomongnya statistik 2020. Ada pengaruh di dalam industri. Nah, keberlangsungan industri, rekan-rekan sekalian, itu ditentukan 3 hal. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Yang kedua adalah kondisi industri. Yang ketiga adalah kondisi sosial. Saya jelaskan satu persatu ya. Kondisi ekonomi itu dipengaruhi oleh 2. Ya, kebutuhan dan penawaran. Kalau orang ekonomi ngomongnya supply and demand. Demand and supply. Kalau banyak permintaan, ya, banyak kebutuhan, maka penawarannya semakin banyak, ya, suplainya banyak. Kalau suplainya banyak, ya, yang memberikan banyak tapi kebutuhannya sedikit, itu juga nggak baik. Jadi supply dan demand ini harus seimbang, gitu ya. Kalau seimbang dalam posisi penawaran ini, maka penggerak ekonomi ini membutuhkan 3 hal. Ya, inilah kondisi industri. Ketersediaan bahan baku. Ada nggak bahan bakunya? Kalau kita mau bikin barang, kita mau bikin produk, tapi nggak ada bahan bakunya, nggak bisa. Kemudian proses. Kita membuat harus ada prosesnya. Harus ada metodenya, harus ada caranya, ya. Kemudian yang terakhir ada tenaga kerjanya. Nah, ini yang tadi kita bilang ya, ada mesin, ada bahan, dan ada tenaga kerja. Nah, ini yang menyebabkan adanya industri, keberlangsungan industri. Terakhir, keberlangsungan industri itu bergantung kepada kondisi sosial. Nah, ini yang sekarang lagi menjadi polemik, ya. Salah satunya adalah kondisi pandemi COVID. Begitu pandemi COVID ada, tatanan sosialnya berubah. Banyak pedagang yang tutup, mal yang tutup, hotel yang tutup, ya, industri yang tutup, ya. Kemudian logistik dunia berubah. Yang tadinya kirim mungkin seminggu, sekarang mungkin ngirimnya sebulan, ya. Kemudian belum lagi ya ada yang namanya stabilitas politik, ya. Stabilitas politik itu penting juga nih, stabilitas politik, karena kalau bayangkan, kalau teman-teman bisa lihat suatu negara kalau politiknya berubah, undang-undangnya berubah, otomatis industri nggak rawan, sehingga nggak ada orang yang mau berinvestasi. Nah, itulah yang dijaga oleh pemerintah, stabilitas politik. Undang-undangnya jangan banyak terlalu berubah. Begitu undang-undangnya berubah, nggak ada orang yang mau investasi, semua kabur. Ya, nah, keberlangsungan industri ini ada 3. Di dalam proses keberhasilan industri ini, maka dia butuh tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja, ya, itu bergantung sepenuhnya kepada 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan pekerjanya sendiri. Ada nggak pekerjanya? Yang kedua ada pemerintah. Dan yang ketiga adalah pemberi kerja. Nah, 3 hal ini yang membentuk sebuah industri.
Sekali lagi, pemerintah berada di tengah. Kenapa? Karena pemerintah tidak boleh berpihak. Berpihak kepada pekerja juga nggak boleh, berpihak kepada pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan juga tidak boleh. Sehingga pemerintah harus berada di tengah-tengah sebagai mediator, sebagai regulator. Jadi ini harus dipahami lebih dahulu, ya. Nah, dalam kondisi ini, ketika pemberi kerja membutuhkan pekerja, maka pemberi kerja itu membutuhkan kemampuan dari si pekerja. Nggak asal terima. Kamu keluarga saya terima. Bisa jadi. Kamu keluarga saya tapi nggak bisa kerja. Nggak mau saya terima. Banyak kejadiannya. Sehingga teman-teman saya mau sampaikan bahwa kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan dan perspektif masing-masing bagian. Misalnya, kita harus melihat perspektif dari pekerja. Ya, pekerja, ya, saya termasuk pekerja. Saya maunya tuh penghasilan yang lebih dan layak. Saya mau tempat kerja saya itu selamat dan nyaman. Ya, saya sebagai pekerja, ya, mau kalau bisa jangan ada kejadian dikit-dikit pecat. Saya maunya kerja. Kalau bisa saya nggak mau kontrak, Pak. Saya maunya permanen, yang panjang, gitu ya. Kemudian saya berharap di tempat kerja saya dapat banyak pelatihan dan pengembangan supaya saya bisa jadi orang yang lebih maju. Kalau saya jadi orang lebih maju, saya lebih pintar, saya lebih baik di tempat kerja, maka saya dapat promosi, ujungnya saya dapat penghasilan yang lebih dan layak. Gitu ya. Itu perspektif pekerja, termasuk saya. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat perspektif pemberi kerja. Pemberi kerja tuh maunya apa sih? Gitu ya. Nah, ini yang kita harus ngerti. Nah, pemberi kerja itu yang pertama dia mau produktif. Ya, produktivitas. Kalau ada produktivitas, maka ada keuntungan. Mau dia. Nggak ada yang namanya pemberi kerja mau rugi. Ya, dia maunya produktif, kemudian ada untung. Itu jelas. Kemudian yang berikut ada fleksibilitas kerja. Dia berharap, ya pemberi kerja ini berharap kalau bisa saya punya pekerja yang bisa kerja buat saya kapan setiap saat. Dia kerjanya jam 8 sampai jam 5 atau jam 8 ke jam 8, tapi di luar jam kerja dia masih bisa membantu saya. Fleksibilitas kerja. Kalau bisa dia bantuin saya di hari Sabtu, gitu ya. Itu fleksibilitas kerja. Itu yang diharapkan pemberi kerja. Kemudian pemberi kerja itu berharap taat aturan. Ya, dia harus taat aturan. Dia berharap pekerjanya juga bisa taat aturan, tahu gitu ya. Jangan menuntut, tapi kewajibannya nggak dilakukan. Gitu. Jadi dia taat peraturan. Di sisi lain, pemberi kerja juga berharap, ya, menginginkan bahwa ada pengelolaan konflik industri. Jadi nggak dikit-dikit di demo, ya, nggak dikit-dikit diteror, nggak dikit-dikit didatangin orang mintain sumbangan, ya itu perspektif pemberi kerja. Ya, saya mohon maaf, saya harus katakan jujur. Jadi ini perspektif si pemberi kerja. Kemudian di sisi lain ada namanya perspektif pemerintah. Sebagai regulator, sebagai mediator, pemerintah itu berharap bahwa ada daya saing industri. Kalau ada daya saing industri, maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas. Ya, kalau daya saingnya tinggi, maka akan semakin banyak orang yang bekerja, sehingga menyebabkannya mengurangi pengangguran. Berkurang tuh pengangguran. Kalau daya saingnya tinggi, banyak orang yang kerja, pengangguran kurang. Kalau pengangguran kurang, ya harapannya udah nggak banyak lagi tuntutan-tuntutan, tidak banyak lagi tingkat kriminalitas. Ya, jadi kalau semakin banyak pengangguran, beban negara semakin bertambah. Jadi harapan pemerintah itu, ya, sehingga dimudahkan untuk berinvestasi. Ya. Kemudian ada globalisasi. Dia berharap pemerintah berharap bahwa kita punya produk lokal. Produk lokal ini kita bisa jual ke dunia, sehingga negara kita jadi negara yang punya kuasa, punya kekuatan untuk mengatur ekonomi dunia. Nah, ini perspektif ini yang dibangun oleh Cina, India, Amerika, dan beberapa negara yang lain, negara-negara besar. Ini yang dibangun, ya, globalisasi. Kemudian pengendalian ekonomi. Nah, pengendalian ekonomi ini juga dibangun, ya, jadi bisa mengatur supaya
semua bisa merasakan hal yang sama. Semua bisa merasakan minyak goreng harga murah, gitu ya. Semua bisa merasakan harga sembako yang sama, yang murah, gitu ya. Tidak langka. Itu perspektif dari pemerintah. Di sisi lain ada perspektif sosial, artinya ada bukan pekerja, bukan pemberi kerja, bukan juga pemerintah. Nah, ini bisa jadi kelompok masyarakat, ya, kelompok sosial, termasuk keluarga, ya, termasuk keluarga. Nah, perspektifnya salah satu adalah biaya hidup, ya. Kemudian ada kesetaraan peluang dan kesempatan, ya. Kemudian ada keseimbangan antara hidup dan kerja. Jadi nggak hanya kerja aja, tiap Sabtu pokoknya lembur, tapi waktu untuk keluarga nggak ada. Ini juga nanti bicara tentang mental health, ya. Kemudian hak individu yang harus dipenuhi. Inilah perspektif yang harus kita pahami, ya. Ini harus kita pahami. Ketika kita memahami perspektif pemberi kerja, maka kita udah bisa melihat, oh, kira-kira hal apa saja yang dibutuhkan pemberi kerja untuk memenuhi perspektifnya. Pekerja seperti apa? Pekerja yang mana? Pekerja yang mempunyai apa? Gitu ya. Nah, pekerja yang mana? Nah, ini dia. Diharapkan pekerja itu memiliki kompetensi. Nah, kompetensi itu ada 6, tapi sejauh ini banyak bilang 3. Ya, banyak yang bilang 3. Tapi saya ngambil dari seorang Profesor Francis Otto Frank itu dia ngomong sebenarnya kompetensi ada 6. Ya. Selama ini saya juga mengenalnya 3. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. ASK. Attitude, Skill, and Knowledge. Tapi sebenarnya ada 6. Ada pemahaman, ya, understanding. Kemudian ada nilai, value. Ya, value, nilai. Ya. Kemudian ada minat atau interest. Ya, minat atau interest. Ketika kita bicara dengan beberapa forum, ya, HR hanya mengutip attitude, skill, dan knowledge, tapi jarang sekali melihat understanding, value, dan interest. Ya, jadi attitude, sharing, dan interest. Jadi rekan-rekan ini juga yang perlu kita pahami. Ya, butuh kompetensi. Inilah yang diinginkan. Kompetensi, sikap seperti apa, keterampilan seperti apa, pengetahuan seperti apa, pemahaman yang seperti apa, nilai yang seperti apa, dan minat yang seperti apa. Seperti apa kompetensi yang diinginkan oleh pemberi kerja. Ya, oke, kita masuk. Ini kuncinya. Di sini kuncinya. Ya, yang pertama, ekspektasi industri. Apa yang diinginkan industri? Apa yang diinginkan pemberi kerja? Yang pertama adalah sikap. Jujur dan tanggap bantu. Ya, jadi jujur dan tanggap bantu. Kalau tanggap bantu itu mirip-mirip kayak rajin lah, gitu ya. Jadi handy person, dia mau membantu, ya. Tenggang rasa lah kalau misalnya ini dia cepat. Nah, ini yang pertama yang diharapkan. Ya, dia harus punya sikap yang jujur dan tanggap membantu. Kalau dia punya pegawai, ketika interview dia nanya, kamu ini ternyata ketahuan bohong, udah alamat nggak dipakai. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pertama adalah sikap yang jujur, ya. Jujur dan tanggap bantu. Ini yang penting bagi pekerja. Rekan-rekan, saya ngomong ini ekspektasi ialah teman-teman yang baru kerja atau 1-2 tahun baru kerja. Ya, jadi baru mau melamar, nggak punya pengalaman sama sekali. Ya, apa sih yang diharapkan gitu ya? Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Ini yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman bekerja, industri itu berharapnya teman-teman punya sikap yang kritis. Kalau ada sesuatu yang salah, teman-teman bisa menginformasikan, ini kayaknya salah nih, ini nggak benar nih kayaknya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, teman-teman informasikan, oh ini kayaknya kita bisa Pak lebih dari ini. Kemampuan kritis. Kalau ada yang salah, kenapa bisa salah? Apa penyebabnya? Sampai ke akarnya. Sehingga kemampuan berpikir kritis ini yang harus digali. Ya, rasa ingin tahu. Kenapa bisa? Kok bisa? Kenapa ya? Gitu. Nah, berpikir kritis, oh mungkin karena ini, mungkin karena ini. Ini yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, jadi tidak terpaku. Duduk diam, bekerja seperti biasa. Jadi dia pemberi kerja ini maunya punya kemampuan berpikir yang kritis.
Yang berikut adalah punya kemampuan komunikasi. Ya, ini penting nih. Ya, bisa kerja tapi pendiam. Salah. Ya, masalah juga itu. Pak, ini gimana? Diam aja. Akhirnya orang nggak ada, ini nggak bisa diajak kerja sama nih. Nggak ada ngomong, bisa enggak atau enggak gitu. Komunikasinya tidak lancar. Atau ada juga yang tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan baik. Ya, arogan. Begitu Pak ini minta tolong. Waduh, ini kok ditanya baik-baik kok jawabnya nyolot ya. Nah, nggak bisa berbohong. Kemudian komunikasi selanjutnya ialah etika. Ya, jadi nggak ngerti etika. Ketika orang berbicara ikut nimbrung. Ketika ini juga nggak baik gitu. Jadi hal ini yang pertama akan dilihat pada saat interview. Jadi semua yang saya sampaikan ini akan muncul di interview nantinya. Ya. Yang berikut adalah kemampuan interpersonal. Ya, nanti di dalam kemampuan interpersonal ini nanti dia akan lihat leadership dan globalization. Nah, apa sih maksudnya, Pak? Gitu. Kepemimpinan, dia akan lihat. Jadi begitu interview, salah satu bagian yang ditanyakan adalah kamu ikut organisasi apa di kampus? Gitu. Anda pernah ikut organisasi apa gitu ya? Nah, kenapa yang ditanya organisasi? Karena perusahaan ya, tempat Anda kerja itu adalah sebuah organisasi yang besar. Ketika Anda masuk ke sebuah organisasi, itu diharapkan si pemberi kerja berharap bahwa Anda sudah pernah ikut di organisasi sebelumnya. Sehingga ketika Anda berorganisasi, masuk di tempat kerja ini yang berorganisasi yang begitu besar, Anda nggak canggung lagi. Anda nggak buta-buta lagi. Nah, sehingga butuh itu. Si pemberi kerja juga berharap bahwa Anda teman-teman itu punya kemampuan untuk memimpin orang lain. Ya, jauh usah deh jauh-jauh memimpin orang lain, memimpin diri sendiri dulu deh, gitu ya. Jadi kita banyak sekali problemnya ialah tidak mau tampil. Coba deh tunjuk. Tolong deh mau makan gitu ya, mau makan. Sebelum makan kita pimpin doa. Kamu aja gitu ya. Sorong-sorongan. Gitu. Padahal ngomongnya biarkanlah aku jadi imam hatimu. Cuy, gitu ya. Padahal disuruh berdoa makannya nggak bisa, gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Sama juga ketika disuruh berbicara, ya. Coba kamu aja yang ngomong, kamu aja yang bicara nah. Jangan saya, kamu aja. Saling lepas tangan. Itu yang nggak diinginkan. Ketika ada orang maju, walaupun belepotan bicaranya, nggak jelas bicaranya, yang penting dia maju dulu. Itu yang diharapkan. Oh, maju dulu. Nanti bicara itu bisa dipoles. Ya. Cara berbicara, cara ini itu bisa dilatih. Yang penting punya kemampuan leadership dulu, gitu ya. Yang berikut itu terkait dengan globalization. Ini artinya, begini maksudnya. Kita masuk ke sebuah perusahaan. Perusahaan itu bisa saja perusahaan besar. Kalau perusahaan besar, artinya bisa jadi dia punya kultur yang bermacam-macam, ya. Bisa jadi dia buka cabang di mana-mana, bisa di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, ya, di Indonesia Barat, dia bisa buka di mana-mana. Atau dia bisa ini perusahaan asing yang buka di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, maka teman-teman itu diharapkan ya bisa mengerti adat dan budaya global. Kalau dia ditempatkan di Papua, dia bisa mengerti, bisa membawa diri di Papua. Kalau dia ditempatkan di Sumatera, dia ngerti, dia bisa menempatkan diri di Papua. Kalau dia berkomunikasi dengan dia ditempatkan misalnya di perusahaan-perusahaan yang banyak orang Amerikanya, yang banyak orang Jepangnya, yang banyak orang ini, dia diharapkan untuk bisa mengerti budaya dari masing-masing pegawai yang ada datang ekspatriat yang datang dari luar. Itu globalisasi, termasuk bahasanya. Nah, ini juga problem, ya. Kalau bahasa Inggris jago semua, banyak orang jago bahasa Inggris. Tapi kalau memang bisa punya kemampuan di bahasa lain, itu jauh lebih bagus, ya gitu ya. Jadi komunikasi dengan globalization salah satunya adalah berbahasa asing. Itu sesuatu yang dibutuhkan karena industri saat ini semua ada membutuhkan bahasa asing. Ya, Anda buka laptop deh, teman-teman buka laptop deh. Begitu buka laptop ke bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia kecuali kita rubah bahasanya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikut adalah kooperatif dan solutif. Ya, nah kooperatif dan solutif apa maksudnya? Nah gini.
Kooperatif itu artinya teman-teman itu bukanlah single fighter. Ya, seperti tadi, leadership. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Jadi bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya ketahui, dia sebelum menerima pekerja, dia cek dulu IPK-nya. IPK-nya dicek. Begitu IPK-nya 4, ya kan? Begitu IPK-nya 4, itu dia langsung geser. Loh, kok saya tanya, kok kamu nggak mau IP 4? Itu bagus loh IP-nya 4. IP 4 itu orang-orang peneliti, bro. Oh ya? Iya, orang peneliti itu mereka sebutnya white collar, ya, kerah biru yang pakai baju itu peneliti. Jadi orangnya kerja sendiri. Saya perlu orang yang kooperatif. Maksudnya saya butuh orang yang pernah bekerja di organisasi, tahu seluk-beluk dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi saya nggak perlu bisa cari 4. Paling banter tuh saya 3,8 ke bawah, 3,8 sampai 3,2 deh saya nyari IPK yang kayak gitu. Selebihnya saya nggak pakai. Ya, tapi itu banyak sekali. Jadi banyak pendapat seperti itu. Saya juga bingung dengan pendapat itu, tapi menurut penelitian mungkin iya, mungkin enggak. Ya, tapi percayalah bahwa semakin teman-teman kooperatif dengan orang lain, semakin bisa punya banyak teman bergaul dengan orang lain, itu makin diuntungkan. Ya. Kemudian solutif. Solutif artinya teman-teman ini bisa memberikan jalan keluar, problem solving. Jadi kalau ada masalah, ini gimana ya? Semakin teman-teman memberikan banyak jalan keluar, maka teman-teman akan semakin dihargai, makin diingat. Biasanya begitu. Jadi solutif begitu. Oh ini bisa Pak, tenang aja, bisa ini Pak. Jangan khawatir Pak, ini bisa gitu. Itu solutif. Artinya dia memberikan solusi. Ini bisa kayak begini. Coba kita putar otak supaya bagaimana bisa. Jadi ada kooperatif dan solutif. Ini yang diinginkan industri. Ya. Yang berikut. Kreatif dan inovatif. Ya, ini apalagi kita bekerja di era digital. Ya, kreatif dan inovatif ini menjadi sangat dibutuhkan. Ya, mungkin dulu nggak kenal internet, sekarang semua apa-apa dijual di internet, gitu ya. Lebih mudah mencarinya di internet. Jadi harus butuh suatu kreatif dan inovatif. Pekerja-pekerja yang seperti ini yang dibutuhkan, ya. Jadi jangan salah, makanya kenapa ada konten kreator makin naik nilainya, YouTuber semakin naik, karena mereka bekerja di bidang yang kreatif dan inovatif. Kemudian ada fleksibilitas waktu, ini yang tadi saya sampaikan. Bekerja itu memang jam kerjanya jam 8 sampai jam 5. Tapi in case of emergency, dalam waktu-waktu tertentu, teman-teman dibutuhkan waktu lebihnya untuk ada sumbangsih, memberikan waktu lebihnya kepada masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan perusahaan. Jadi bisa jadi teman-teman kerja jam 8 ke 5, tiba-tiba sudah pulang di rumah, tiba-tiba ditelepon, oh tolong dong bantuin, nanti jam 8-9 kerja lagi gitu ya. Kemudian meeting, ya. Meeting dari jam 8 ke 5 udah selesai pulang kerja, tahu-tahu jam 10-11 malam meeting lagi. Ya, saya nggak mau gitu. Loh, bingung. Nah, teman-teman, fleksibilitas waktu ini juga diinginkan oleh pemberi kerja. Tapi sekali lagi, kalau fleksibilitas waktu, teman-teman bisa berkomunikasi lah dengan pemberi kerja. Ya, kalau fleksibel tapi setiap malam itu bukan fleksibel namanya, gitu ya. Tapi ada kasus tertentu yang memang harus membutuhkan atensi, membutuhkan perhatian teman-teman sehingga waktu yang teman-teman miliki itu bukan untuk keluarga, tapi sedikit diberikan ke arah pekerjaan. Itu hal yang biasa, ya. Saya mau katakan begini, seluruh orang yang sukses, semua orang yang sukses, termasuk saya, hal yang pertama saya korbankan adalah waktu bersama keluarga. Jadi tidak mungkin teman-teman mencapai suatu posisi yang tinggi, suatu pekerjaan yang stabil tanpa mengorbankan keluarga. Keluarga jadi korban nomor 1. Ya, jadi mustahil kayaknya rasanya nggak ada korban. Pasti ada korban. Tapi bagaimana caranya kita ketika ada waktu kosong, kita memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian keinginan belajar. Ini nih, keinginan belajar. Banyak pekerja-pekerja itu atau rekrutmen yang baru, itu biasanya ditanyain sama rekruternya, sama
waktu interview ditanyain. Satu pertanyaannya adalah dia akan memancing. Teman-teman, ada pertanyaan nggak? Berikutnya, ada pertanyaan nggak buat kami? Ada nggak pertanyaan buat kami? Ketika Anda tidak bertanya, maka dia akan meragukan, oh ini kayaknya nggak mau belajar nih. Gitu ya. Jadi keinginan belajar itu juga akan diinginkan. Kenapa? Kalau perusahaan mau berkembang, maka dia butuh orang yang juga mau berkembang. Perusahaan berkembang kalau orangnya berkembang. Kalau orangnya tidak berkembang, tidak belajar, maka perusahaannya tidak akan berkembang. Jadi keinginan belajar itu sangat penting. Sehingga kalau teman-teman mau sadari atau tidak, beberapa perusahaan itu menyekolahkan, memberikan pelatihan, memberikan pendidikan. Bahkan termasuk pemerintah memberikan kesempatan kepada pegawai negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Karena ini bagian daripada mendorong supaya industri ini, perusahaan, pemberi kerja semakin berkembang. Jadi keinginan belajar itu penting. Ya. Berikutnya adalah mahir teknologi. Nah, ini dia nih yang wajib di. Jadi teman-teman, teknologi itu penting. Ya, teknologi ini penting. Jadi saking pentingnya teknologi ini sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup. Jadi dulu kita nggak butuh HP. Sekarang HP di mana-mana. Mau tidur pun masih pegang HP. Ya. Mahir teknologi ini penting. Kenapa? Karena teman-teman akan nanti ada komunikasi banyak. Misalnya email, ya kemudian laptop, ya, pakai software dan lain sebagainya. Ini adalah kemahiran teknologi. Jadi teman-teman juga wajib tahu gitu. Kalaupun nggak tahu, nggak ada alatnya, minimal bisa belajar, nonton lah. Ya, bisa tahu lewat berita, bisa nonton lewat YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa tahu. Ya, jadi ada mahir teknologi. Kalau nggak mahir teknologi, kita buta-buta, udah juga nggak bisa. Ya, apalagi komputer itu kalau di Indonesia beberapa ya, ini yang saya ketahui ya, begitu kita keluar dari universitas, belum tentu bisa mengetik 10 jari. Ya, bisa aja satu jari. Tapi beberapa perguruan tinggi di luar, ya, bahkan sebelum perguruan tinggi baru sekolah, yaitu begitu lulus itu udah bisa mahir mengetik dengan 10 jari. Itu salah satu yang mempengaruhi, ya, teknologi yang mempengaruhi budaya seseorang, budaya. Ya. Lanjut kompetensi khusus. Ini kompetensi. Kalau tadi kita bicara mengenai soft skill, ya, kita bicara mengenai soft skill. Kalau sekarang kita berbicara tentang kompetensi khusus, hard skill-nya. Ya, jadi kalau tadi soft skill, sekarang kita bicara tentang hard skill, kompetensinya. Oke? Kompetensinya. Apa yang dibutuhkan? Di manufaktur itu berbeda-beda kebutuhannya. Ya. Di manufaktur itu beda-beda, tapi saya mau mengutip kompetensi khusus yang saya ambil dari SKKNI nomor 136 tahun 2016, ya. Kompetensi industri manufaktur apa aja yang ada, ya. Kemudian saya gabungkan dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan industri, termasuk dari pekerjaannya, ya, dari segi industrinya, kemudian dari segi pemerintahannya, SKKNI-nya. Ini muncullah hard skill-nya atau kompetensi khususnya. Oke, nah ini saya komunikasi dengan teman-teman dari seminar kita ID, ya, dari ProSeed Academy. Ini juga ada beberapa yang saya juga baru tahu. Oh, ternyata ada gitu ya. Ini terima kasih buat Pak Dasri. Ini adalah tenaga teknis yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman jadikan acuan. Inilah kebutuhan dari industri. Ya, nah, saya jelasin ya. Yang pertama adalah teknisi perancangan. Jadi kalau di manufaktur itu ada yang namanya teknisi perancangan. Perancangan itu maksudnya apa, Pak? Gitu ya. Teknisi perancangan itu adalah dia yang membuat layout atau desain dari sebuah mesin. Teknisi perancangan itu dia yang membuat layout dari industri. Jadi kalau sudah selesai dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini, dia yang membuat layout produksi. Ya, jadi itulah teknisi perancangan. Kemudian ada teknisi produksi. Teknisi produksi ini adalah dia yang mengendalikan proses produksi. Ya, dia yang mengendalikan, oh nanti kalau setelah sini kamu harus waktunya sekian, pindah ke sini sekian, alatnya aturnya seperti ini.
Teknisi produksi akan erat hubungannya dengan operator produksi. Operator produksi itu adalah orang yang menjalankan mesin, ya, menjalankan mesinnya. Kemudian orang yang berperan dalam menentukan kriteria mesin yang dia gunakan. Ya, jadi operator produksi, ya. Operator produksi. Kemudian ada teknisi logistik dan operator logistik. Nah, teknisi listrik dan operator logistik ini adalah pekerja yang mengatur bahan baku, bahan mentah, bagian-bagian yang dibutuhkan, ya, oleh masing-masing bagian. Jadi kayak part analisis, suku cadang, kemudian inventory. Nah, ini teknisi logistik dan operator logistik yang dia mengatur, ya, berapa banyak stok yang harus saya punya. Kalau habis saya stok berapa. Kemudian berapa lama saya harus ngirim, ya, kemana saya harus ngirim. Itu distribusinya. Nanti ada pengaruh dari teknisi logistik sama operator logistik. Kemudian ada tenaga pengendali kualitas dan tenaga jaminan kualitas. Kalau orang bahasa Inggrisnya tuh kenal dengan QC, quality control. Kalau jaminan kualitas tuh QA, quality assurance. Ya, jadi begitu produknya jadi, dicek dulu benar apa enggak. Nah, itu namanya quality. Begitu udah jadi, udah oke, dicek benar nggak bahannya yang digunakan, ya, cocok nggak, tahan lama nggak di barang, namanya QA, quality assurance, ya, jaminan. Kemudian ada yang namanya inspektur peralatan produksi. Orang yang ini yang memeriksa, ya. Jadi ada yang namanya nanti maintenance, teknisi alat, ya, teknisi peralatan alat, dia yang memperbaiki alat. Nanti erat hubungannya dengan inspektur peralatan produksi. Dia yang meriksa alatnya. Dia meriksa alatnya, begitu lihat, oh ini tidak bagus, ini harus dirubah seperti ini. Nanti yang merubahnya, yang memperbaikinya, memeliharanya adalah teknisi pemeliharaan. Kemudian pengawas K3 manufaktur. Oh, ini juga penting nih. Ternyata bukan hanya orang K3 saja. Ternyata bisa dari teknik, ya, bisa dari orang ekonomi, bisa jadi selama dia punya manajemen. Jadi bagian dari pengawas, ya, manajemen. Kemudian ada penaksir atau estimator, ya. Nah, ini tugasnya nanti akan erat dengan teknisi pembelian atau purchasing technician. Jadi kalau misalnya ada alat rusak, ya kan, jadi harus nyari ini alat penggantinya nih beli di mana, berapa lama datangnya, ya. Kalau diganti ada nggak alternatif lain? Itu purchasing technician dan estimator, ya. Kemudian teknisi peralatan pemeliharaan alat sudah tadi. Nah, ini juga penting nih. Teknisi informatika. Jadi IT, ya, IT itu jangan berpikir bahwa oh pasti orang komputer. Enggak juga. Harus punya kemampuan untuk digitalisasi. Jadi coba teman-teman sekarang bayangkan banyak mobil itu yang digital, yang computerized, ya. Itu harus punya teknisi, harus punya mekanik yang ngerti, gitu ya. Jadi semua di alat juga begitu. Alat misalnya CNC, ya, atau mesin bubut. Kalau mesin bubut kita main manual. Tapi kalau CNC dia udah main program. Nah, teknik mesin ini termasuk orang yang bisa belajar program, ya. Kemudian ada tenaga pengembangan produk. Kalau ini nanti dia akan banyak hubungannya dengan manajer produk. Kenapa? Karena ketika dia mengembangkan produk, maka produk ini harus dipakai orang, baik dipakai orang, bermanfaat dipakai orang, dan aman dipakai orang. Ya, jangan sampai kita misalnya menjual produk, tiba-tiba produk itu membunuh orang. Ya, jangan sampai kita pakai produknya misalnya kita buat tempat tidur. Ternyata begitu tempat tidurnya ternyata orangnya bukan tidurnya nyenyak, malah tidak bisa tidur. Itu ada teknisi pengembangan produk. Ya. Berikutnya ini, ya, yang ini adalah teknisi jurulas atau welder, ya, jurulas atau welder. Ini pengelasan lah, ya. Jadi dia ngelas. Ngelas itu banyak tingkatannya, A, B, C, 6G, 3G, 5G, 4G, dan lain sebagainya. Jadi kemudian ada juga macam-macam polanya di jenisnya, SMAW, GTAW, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak di welder, ya. Kemudian setelah itu ada teknisi mesin pendingin. Nah, ini nanti hubungannya erat dengan refrigerasi, ya, refrigeran, ya. Jadi teknik mesin pendingin dan refrigeran ini hubungannya nanti banyak dengan mesin pendingin. Kalau kita bilang sebenarnya AC lah,
tapi AC yang besar, chiller dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian operator mesin CNC ini tadi ya, kalau yang biasa itu ngomongnya operator mesin bubut ya, tapi kalau yang udah agak bagusan sedikit mesin bubutnya bilangnya mesin CNC. Kalau berikutnya adalah scaffolding. Nah, kalau scaffolding ini dipakai di konstruksi ya. Jadi ini secara proses engineering juga ada pengawas scaffolding, operator scaffolding. Dia yang bangun, dia yang rancang. Kemudian pada saat dia dipasang, dia yang menghitung, ya. Jadi pengawas ini yang menghitung, oh ini aman apa enggak gitu ya. Nanti muncullah di operator scaffolding dan pengawas nanti ada hubungannya dengan K3 nanti, ya. Kemudian operator, nah ini operator alat berat nih banyak nih. Nanti setelah ini ya, ini salah satunya wheel excavator. Kalau wheel excavator itu excavator yang pakai ban, ya pakai ban bukan pakai rel. Kalau teman-teman lihat Panzer ya, Panzer itu pakai ban wheel. Tapi kalau tank ya, TANK tank itu dia pakai rel, yang rel, crawler. Ya, crawler. Itu bedanya. Kemudian inspektur bejana tekan. Ya ini ya bejana tekan ya, kompresor, angin ya, ini bejana tekan. Kemudian inspektur pesawat angkat-angkut. Nah, kalau pesawat angkat ini bisa jadi crane, overhead crane, jeep crane, ya, yang buat ngangkat. Inspektur kelistrikan, kemudian genset, kemudian coating. Coating ini satu bagian yang erat kaitannya dengan pengecatan dan sandblasting. Jadi coating, dilapisi, pelapisan, ya, coating. Kemudian inspektur pengelasan, inspektur pemipaan. Nah, ini juga penting ya. Jadi teman-teman pipa jaringan ya, kabel dan lain sebagainya itu ternyata itu namanya ada inspekturnya juga, harus diperiksa. Jangan sampai nanti pemipaan ini merusak atau jaringannya tidak sampai ke pelanggan atau pipa ini justru merusak konstruksi-konstruksi bangunan. Jadi ini ada inspekturnya ya, ada pemeriksa pemipaan. Kemudian ini juga banyak nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa ambil kompetensi hard skill-nya yang ini. Operator forklift, overhead crane ya, tower crane. Nah, kalau overhead crane yang di atas, kalau tower crane yang buat gedung construction, kalau mobile crane itu yang agak mobil yang bisa dipakai. Mobile crane mirip-mirip kayak crane truck. Kalau crane truck ada truknya. Kalau mobile crane nggak ada truknya. Kemudian operator genset, ya, kemudian operator blasting, ya, peledakan ini macam-macam nih. Blasting ini ada di pertambangan, ya, kemudian ada juga yang dipakai beberapa di konstruksi, ya, operator blasting. Kemudian coating, operator, kemudian operator forklift, teleskopik. Kalau forklift yang tadi cuma bisa naik turun, kalau teleskopik ini yang dia ada teleskopik, jadi bisa maju forknya itu bisa maju keluar gitu ya. Kemudian operator man lift untuk yang diangkat ya. Kemudian rigger atau juru ikat. Nah, ini semua operator ini semua ya, mulai dari forklift, mulai overhead crane, tower crane, semua akan berhubungan dengan rigger yang beri komando dari rigger, juru ikat. Ya. Kemudian operator gondola, kemudian ada conveyor. Conveyor ini belt ya, tali yang dipakai untuk transfer benda. Paling banyak sebenarnya digunakan di industri, tapi banyak juga digunakan di pertambangan, apalagi di pertambangan batu bara. Itu conveyor ya. Jadi untuk memindahkan batu bara ke stockpile itu pakai conveyor. Ya kurang lebih seperti itu conveyor ya. Kemudian ada digger. Digger itu kayak eskavator tapi agak lebih besar ya. Penggali ya, dia penggali. Kemudian pompa. Nah, pompa ini teman ternyata ada juga. Jadi jangan teman-teman lihat operator pompa itu pompa yang kecil-kecil. Enggak. Ini banyak pompa yang besar-besar. Salah satu contoh mungkin dewatering ya. Dewatering misalnya teman-teman nambang. Kalau nambang kan ketemu air, ya kan? Kalau ada air kan otomatis airnya harus disedot. Kalau nggak disedot nggak bisa nambang dong, ya. Nggak bisa nambang, nggak bisa gali lagi, gitu ya. Jadi harusnya nah, teman-teman sederhananya ialah bisa bayangkan bahwa saya punya pompa air di rumah. Kalau ngisi 1000 liter,
dia cuman 1 jam 2 jam. Tapi kalau pompa dewatering ya atau transfer ya, dia bisa misalnya teman-teman punya tangki air atau tandon air 1000 liter, dia mungkin 5 detik, 10 detik itu udah bisa isi gitu. Ya, perbandingannya seperti itu gitu ya. Nah, itu butuhlah namanya operator pump. Ini yang terakhir. Ini kalau tenaga teknis yang terakhir ini adalah misalnya ruang terbatas. Jadi kalau kita kerja misalnya di oil and gas, itu akan ada kilang, tangki ya. Kemudian kita bekerja dengan kompresor, itu pasti ada ruang terbatas. Jadi ada teknisi K3, ada pengawasnya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam tangki, itu harus ada authorized gas tester, penguji gas. Ya, penguji gas yang berlisensi. Itu authorized gas tester. Jadi sebelum kita masuk dicek dulu gitu. Beberapa kasus kan orang masuk tangki tiba-tiba mati, terus turun lagi orang yang nongol mati lagi gitu ya. Jadi harus ada gas testernya, harus yang nguji bisa masuk atau enggak. Nanti ketika masuk nanti ada mulai ahli madya, ahli muda dari ruang terbatas. Kemudian operator dan pengawas K3 migas ya, dia akan mengawasi prosesnya. Kadang-kadang ini orang ke teknik juga ya. Kemudian berikut ada namanya juru bor. Ya, juru bor itu drill operator. Ya, dia yang ngebor. Nanti dalam obor itu, ketika dia ngebor, itu nanti ada bagian-bagian operasi yang akan berhubungan dengan juru bor. Namanya operator lantai perawatan sumur. Ini sumur ini ya, sumur oil and gas ya. Kalau sumur oil kita bilang well, ya, floor well, ya, tower well, kemudian unit well. Jadi ada tingkatannya. Kemudian ada operator lantai bor, kemudian operator menara, kemudian ahli pengendali sumur bor, dan ahli pengendali bor. Jadi ada yang tahu sumurnya, ada yang tahu cara ngebornya. Jadi ada yang ngebor, oh ini kamu harus ngebornya ke kiri nih, ada ngebornya ke kanan nih. Harus sekian, diameternya sekian. Itu si ahli yang menentukan. Juru bor tinggal eksekusinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kompetensi yang didapatkan, itu semua harus ada keselarasan dari pemberi kerja, pemerintah yang mengawasi, ya, kemudian instansi pendidikan. Karena kenapa ada 3 ini? Karena semua pekerja sarjana yang keluar itu bisa diserap dengan mudah oleh pemberi kerja kalau semua punya keselarasan yang sama. Nah, selama ini itu nggak selaras. Kenapa? Karena institusi pendidikan ngajarnya ini, ya ngajarnya A, yang pemberi kerja butuhnya B, nggak nyambung. Sehingga pemerintah menjembatani itu. Ya, yuk kita ngobrol, yuk kita duduk. Nah, ketiga ini harus duduk bersama. Ya, ketiga ini harus duduk bersama. Tapi yang paling penting adalah kemauan dari instansi pendidikan untuk berubah. Saya mohon maaf loh, saya juga pernah seperti ini. Saya juga tersesat begitu lulus. Mau kerja apa ya? Mau kerja apa? Bingung. Walaupun sebenarnya waktu sudah kuliah, saya udah kerja gitu ya. Saya bingung mau kerja apa ya? Mau apa ya? Bingung. Yang penting ada uang gitu ya. Nggak bisa gitu. Ternyata instansi pendidikan yang harus membuka diri, merubah diri, bergandengan, berjalan bersama si pemberi kerja. Karena yang butuh itu instansi pendidikan. Yang butuh lulusannya dipakai di pemberi kerja. Ya. Sehingga ketika ini selaras, maka apa yang dibutuhkan oleh pemberi kerja itu bisa didapatkan dari instansi pendidikan. Yang perlu dilakukan oleh instansi pendidikan. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi ada sistem pendidikan nasional, kemudian ada ketenagaan, kemudian akan muncul kompetensi di dalamnya. Nah, ini yang tadi kita bilang ya, attitude, knowledge, skill. Ya, kalau saya pakainya 6. Ya, attitude, knowledge, skill, interest, understanding, dan value. Ya, ada nih. Value itu misalnya gini. Kamu bisa memberi apa kepada perusahaan ini? Gitu ya. Itu value, added value untuk ini. Oh, ternyata perusahaan ini terkenal dengan perusahaan yang anak-anak muda. Oh, ternyata perusahaan ini terkenal dengan orang-orang jujur. Itu added value buat perusahaannya. Ada globalisasi, kemudian nanti harapannya itu industri ada, kemudian industri akan meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pekerjaan yang layak, ya, penghargaan dan penghidupan yang layak. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, apa yang dibutuhkan perguruan tinggi? Perguruan tinggi yang pertama adalah kurikulum. Ya. Nah, ini jangan ragu-ragu, Bapak Ibu ya. Nanti silakan sampaikan ke teman-teman, sampaikan ke universitas, sampaikan ke dosennya, ya. Kemudian boleh kalau orang tua sampaikan ke anaknya supaya anaknya sampaikan ke universitas. Kurikulum itu harus berubah. Ya, kurikulum yang ada yang saat ini itu kebanyakan hard skill. Ya, hard skill. Misalnya, kalau di teknik pengelasan, kalau di teknik belajar kerusakan material, belajar mesin pendingin, ya. Tapi soft skill-nya nggak dibangun. Cara berkomunikasi, cara memimpin, ya, kemudian cara berorganisasi itu nggak diatur. Ya, seharusnya itu juga bisa diberikan, gitu ya. Kalau misalnya di manajemen atau di akuntansi itu banyak tuh keuangan, proses pembelajaran, input output, tapi nggak diajarin bagaimana cara memberikan perspektif atau memberikan laporan, mempresentasikan laporan kepada pimpinan. Ini kita terugi atau enggak, gitu ya. Jadi agak kesulitan nanti di soft skill-nya. Karena seperti yang tadi saya bilang, soft skill juga dibutuhkan. Justru malah banyak soft skill. Karena hard skill itu bisa dibangun, bisa digali. Soft skill itu agak sulit. Butuh proses, butuh jangka panjang. Kemudian yang berikut adalah pembelajaran berbasis project. Nah, ini beda-beda tipis nanti dengan internship. Jadi kalau ada berbasis project, harapannya begini loh. Si universitas itu bisa datang ke perusahaan. Kalau ada project itu, projectnya kami bisa, anak-anak kami bisa nggak sekalian ikut di sini supaya bisa belajar. Itu namanya sinergi project. Jadi anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswa yang ada itu bisa belajar. Gitu. Itu namanya pelajaran berbasis project. Kemudian instruktur dan ahli dari industri. Ini yang banyak nih, ya. Ada program pendampingan. Nah, program pendampingan nanti saya sebutkan ada 2, ya. Jadi kalau industri itu harapannya universitas, ya, dosen atau dekan, ya, atau kalau bisa rektor datang ke perusahaan, kami minta tolong dong, kami dibantu sebagai gantinya kami akan begini. Itu kan ada bargaining, ya, ada. Jadi ketika nanti datang itu ahli-ahli. Jadi dosen-dosen Anda, ya, itu bisa ngajarin Anda karena dia udah ahli, udah mahir di industri. Oh, di industri itu kayak gini. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Yang dipakai itu ini. Jadi ada program pendampingan. Anda didampingi oleh instruktur dan ahli yang memang bekerja di industri. Bukan semata-mata dosen yang ngajarin teman-teman yang tahu teori tapi prakteknya nggak tahu. Ya, mohon maaf nih ya. Tapi kenyataannya begitu. Sehingga begitu keluar bingung. Nah, contohnya saya gitu ya. Jadi perlu ada pendampingan. Nah, pendampingan dari luar. Pendampingan kedua nanti saya jelaskan ya. Jadi begitu selesai kuliah itu ada yang namanya coaching, ya, ada yang namanya agency. Nanti kita ngomongin di agency ya. Kemudian ada optimalisasi kerja industri. Nah, ini sifatnya magang. Nah, magang. Jadi banyak magang. Nah, yang menjadi masalah ini di universitas yang saya lihat, mohon maaf nih ya, ketika ada program magang, mahasiswanya yang disuruh bawa surat ke perusahaan. Jadi mahasiswanya yang, Pak, saya mau magang di sini, bikinkan surat, nanti mahasiswanya yang bawa. Enggak begitu konsepnya. Konsepnya sekarang ialah universitas yang datang ke perguruan tinggi, ya, universitas yang datang ke industri, perguruan tinggi itu harus dan universitas itu harus kerjasama. Pak, saya punya mahasiswa segini, boleh nggak anak-anak saya magang di sini? Jadi yang datang jangan mahasiswanya, gitu. Begitu datang mahasiswanya, si industrinya ilfil langsung, ya anak-anak bocah disuruh datang, nggak boleh, gitu ya. Jadi yang datang memang harus universitasnya. Ya mohon maaf, ini saya harus sampaikan, tapi konsekuensinya begini, gitu ya. Jadi memang harus ada bisnis to bisnis di dalamnya, ya. Industri, gitu ya. Kemudian ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Nah, yang tadi udah saya sampaikan ya. Ada namanya ketetapan pemerintah. Beberapa yang ada di atas tadi itu adalah ketetapan pemerintah. Kalau Anda mau kerja di sini harus wajib punya kompetensi ini. Kalau Anda mau bawa ini harus punya ini. Jadi teman-teman bisa banyaklah ngambil di lembaga pelatihan. Nah, sesuai dengan yang kita sampaikan,
Teman-teman boleh lihatlah di Prosit Academy atau Prosit Indotrain, sertifikat kompetensi apa yang memang bisa teman-teman ambil dan bisa jadikan senjata untuk masuk ke industri, ya. Kemudian ada peningkatan kompetensi. Ya, ini nanti misalnya tadi teman-teman teknisi dan operator tiba-tiba mau naik jadi pengawas. Itu harus ada kompetensi lain, itu namanya peningkatan kompetensi, ya. Kemudian ada riset terapan. Nah, ini riset terapan. Ini penting nih. Jadi gini, riset terapan ini maksudnya begini, ketika industri ada masalah, permasalahan itu dibawa ke universitas. Tolong dong, saya punya masalah ini, kamu bisa nggak pecahkan masalah ini? Ya, nah, inilah solusi peningkatan kinerja industri. Ketika dia punya masalah, dia datang ke pemikir. Bagaimana caranya nih? Nah, ini namanya riset terapan. Ini jarang banget di Indonesia. Banyak, tapi saya nggak pernah, tidak semasif di luar negeri ya. Jadi industri yang datang ke universitas atau universitas yang datang ke industri, saya punya solusi ini, saya punya ini gini. Ini saya kutip beberapa dari Pak Wikan. Pak Wikan itu direktur untuk vokasi di Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, ya, Kementerian Iptek dan Perguruan Tinggi, ya. Jadi saya banyak ngutip dari beliau. Beliau yang banyak ngasih saya masukan terkait ini. Ini dari Pak Wikan. Kemudian ya ini yang tadi saya sampaikan, program pendampingan. Di program pendampingan itu ada namanya talent mapping, ya. Ada yang namanya talent guidance, ya. Ada yang namanya talent mentor. Sebelum lulus, ya, dia udah ngebaca. Jadi istilahnya kayak guru BP kalau kita sekolah. Dia udah ngerti, oh ini anak nih bisanya ini jagonya ini. Nah, nanti mahasiswa itu akan datang ke mentornya. Pak, saya ini. Nanti dia komunikasi dengan mentornya. Mentornya, kamu cocoknya kerja di sini, begini. Kamu mau ngapain? Kamu harus ngambil ini. Mentoringnya harus gini. Ini mentoring ini sistemnya itu banyak di luar negeri. Di Indonesia saya tidak melihat banyak. Ya, ada beberapa pemerintah yang ada, tapi tidak semasif di luar negeri. Jadi ada talent mapping, gitu. Jadi ada sebelum keluar udah tahu nih, oh ini anak hebat ini, sehingga dia bisa melakukan edit value-nya anak ini untuk perusahaan apa? Ya, nilai plusnya anak ini untuk bisa dijual apa? Ya, kalau dia cocok maka itu dia match dengan pekerjaannya, gitu ya. Jadi ini yang saya jarang lihat di Indonesia, ya. Jadi sebelum keluar dia udah ada talent squad, ada orang-orang yang udah memapping kemampuan anak ini. Sehingga dia bisa ngarahin, kamu jangan kerja di sini, kamu nggak daftarnya ke sini, caranya begini, gini. Di beberapa universitas di luar negeri ini banyak banget, ya, talent mapping. Oke? Dan berikutnya, kalau nanti jadi pekerja, ya, atau mungkin teman-teman yang baru mau bekerja atau yang sudah bekerja sudah setahun, sudah 2 tahun, gitu ya. Ada beberapa perbedaan antara pekerja yang biasa, yang rata-rata, dengan pekerja yang luar biasa. Pekerja yang biasa itu nggak ada yang spesial, gitu. Tapi pekerja yang luar biasa, yang punya kemampuan di atas rata-rata, itulah yang diinginkan perusahaan. Apa saja yang diinginkan oleh perusahaan? Yang pertama, pekerja yang mencintai pekerjaannya, dia punya passion, dia punya minat, ya. Jadi love doing great work. Kemudian constant learner, dia mau belajar, yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau dia mau belajar, artinya dia berkembang. Kalau dia berkembang, perusahaan ini ikut berkembang. Kemudian read regularly. Nah, ini yang menjadi problem buat kita. Jadi rekan-rekan, saya mau bilang begini. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman merupakan ilmu yang paling berharga, guru yang paling berharga, pengalaman. Tapi ketika saya baru lulus, pengalaman dari mana saya, gitu? Iya dong. Nah, bagaimana cara saya bisa tahu? Nah, caranya ialah dengan membaca. Baca biografi orang. Komunikasi dengan orang yang lebih tua, yang punya ilmu banyak, yang punya pengalaman banyak. Anda nggak punya pengalaman, tapi dengan membaca pengalaman orang lain, biografi orang lain, dengan mendengar orang lain, Anda bisa tahu pengalamannya. Pesan saya, teman-teman, kalau berbicara dengan orang yang berpengalaman, tanyakan kesulitannya, hambatan apa yang dihadapi. Ya,
Karena dia akan ngomong, oh kesulitan saya ini. Kemudian tanyakan caranya bagaimana menghadapi kesulitan itu. Anda akan punya satu ilmu lebih dari orang lain ketika Anda udah tahu, oh ada masalah ini. Oh ternyata solusinya ini. Makanya tadi kita salah satu yang dicari perusahaan adalah pekerja-pekerja yang kooperatif dan solutif. Oh kalau ada problem ini, maka jalan keluarnya seperti ini. Membaca. Ya, ini problemnya kita di sini nih. Problemnya di sini ya, baca. Coba deh bayangin. Berapa sih kalau misalnya Anda anak teknik atau Anda anak manajemen atau Anda teman-teman yang kerja di K3. Pertanyaan saya sederhana. Berapa aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan Anda di HP Anda? Ya. Lebih banyak media sosialnya ketimbang aplikasi-aplikasi keilmuan Anda. Perhatiin deh. Ya. Kemudian embrace change, ya, merubah, ya, berani berubah, ya. Kalau tidak sepaham, katakan saya nggak sepaham karena gini. Ya, nanti akan berdiskusi lah. Plan for your success, ya. Artinya teman tuh saya 10 tahun lagi mau jadi apa ya? Saya 5 tahun lagi mau jadi apa ya? Kalau saya mau jadi ini, maka saya harus seperti ini. Ya. Kalau mau plan sukses, komunikasi, sering komunikasi. Ya, sering komunikasi, ya. Kalau semakin banyak komunikasi itu semakin banyak pertimbangan buat teman-teman, ya. Apalagi komunikasinya dengan orang tua, orang yang memang sudah punya banyak pengalaman, dia udah ngerti, oh caranya begini ya, gitu. Semakin banyak plan suksesnya, semakin banyak pertimbangannya, semakin banyak kesuksesannya. Take responsibility. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau disuruh apa, kamu aja, maju. Anda harus maju, ngambil gitu ya. Karena kalau Anda sifatnya ditunjuk dulu baru maju, akan lebih diingat ialah voluntary, orang yang sukarela untuk maju. Ya, jadi coba lihat ya pemimpin-pemimpin itu dia akan maju duluan, dia akan sukarela, saya yang maju, saya yang mimpin. Itu take responsibility. Kemudian ada yang motivate by science, sense of excellence, ya, ada akal sehatnya lah ya. Kemudian great habit ya. Jadi misalnya Anda suka berolahraga, suka membaca, ya, kemudian suka berkomunikasi dengan orang lain, punya sopan santun, itu great habit, ya. Kemudian punya ide-ide, ya, punya apa namanya masukan-masukan. Kemudian team leader, hubungannya dengan team leader. Kemudian fun to be around. Jadi Anda bukan orang yang duduk, diam, datang, ya, tapi senang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan terakhir, buang-buang waktu, ya. Nah, ini hate wasting time. Jadi kalau kita di tempat kerja atau kita lagi kuliah apa segala macam, buang waktu, ya. Jadi kurang lebih seperti inilah harapannya. Dengan teman-teman udah ngerti ini, harapannya teman-teman udah bisa nanti ketika masuk kerja, teman-teman udah bisa tahu, oh apa yang saya butuhkan, oh seperti apa nilai dan sikap yang harus saya buat, ya. Kemudian kompetensi apa yang harus saya lakukan sebelum saya masuk kerja. Karena kunci yang pertama biasanya ada di interview. Interview itu akan menentukan Anda. Ya. Dari saya demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak James yang sudah memberi materi pada hari ini. Ya, baiknya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya, boleh raise hand atau angkat tangan. Silakan buat rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Sibuk ngisi daftar hadir dulu nih. Oke.
Pak Dasri, mungkin bisa dipandu. Oke, daftar hadir sudah di-sharing di chat ya. Baik, Pak. Mohon maaf, Bapak, boleh saya bertanya? Kan, Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak James dan dari seminar kita ID. Kebetulan saya tadi meng-highlight dengan institusi pendidikan ya Pak. Kebetulan saya dosen di salah satu universitas swasta di Cilengsi, Bogor. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ketika jadi gini Pak sebelumnya, sebelum adanya kerjasama itu, kita kan harus membuat MOU dulu ya Pak ya. Nah memang ini merupakan masalah internal universitas kami sih Pak, karena memang kami itu masih baru berdiri kampus kami gitu. Jadi memang untuk pengelolaannya itu masih agak simpang siur. Kebetulan saya Kaprodi di manajemen Pak, dan saya sudah mempunyai program kerja yang program kerja yang sudah tersusun rapi lah gitu ya Pak. Nah, hanya salah satu yang kami hadapi itu ketika kita mau MOU dengan perusahaan atau industri itu kadang terkendala di bidang 3 atau di bidang kemahasiswaan. Jadi semua MOU itu harus berada di bidang 3, sedangkan bidang 1 akhirnya menunggu gitu Pak. Dan sampai sekarang sekitar sudah 5 bulan kita masih jalan di tempat. Nah, menurut Pak James itu bagaimana ya Pak? Karena kami juga agak sulit itu karena memang di bidang 3 itu terlalu karena dipegang orang lama gitu Pak. Jadi dan istilahnya tuh kayak menganggap bahwa company ini adalah family company keluarga, perusahaan keluarga. Nah, menurut Bapak tindakan apa sih yang bisa kami istilahnya untuk menghadapi kendala ini? Terima kasih Pak James dan seminar kita. Siap. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, Bu Mega. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi ini Ibu harus membawa perspektif yang baru kepada orang lama, kan gitu ya Bu ya? Gitu ya. Sehingga Ibu harus membawa dengan aturan baru. Nah, Ibu boleh lihat sekarang aturan baru itu Kampus Merdeka. Nah, bawa itu Bu. Itu jadi senjata. Pak, ini aturan Kampus Merdeka, kita harus seperti ini. Bapak, kami dari kemahasiswaan sudah, tinggal dari Bapak. Ini bagaimana? Karena ini ada aturan, dan aturan itu harus kita penuhi. Nah, kalau saya membawanya seperti itu, Bu. Karena perspektifnya udah ada, Ibu sudah didukung dengan undang-undang Kampus Merdeka. Pak Nadiem sudah ngomong nih Kampus Merdeka. Gitu Bu. Kalau dari saya loh ya. Jadi memang perspektif itu, untuk merubah sebuah perspektif itu butuh waktu, ya butuh proses, butuh effort yang luar biasa. Tetapi ketika Ibu diperhadapkan dengan undang-undang, udah nggak bisa lari. Nah, kalau udah nggak bisa lari, tunjukin undang-undangnya. Apalagi sekarang dengan adanya Kampus Merdeka, persepsinya kan harus berubah, harus ada yang magang kan Bu, ya. Jadi ketika magang itu jadi senjata Ibu. Menurut saya begitu Bu. Itu ya. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih ya Pak.
Ya, mungkin dari rekan-rekan lain. Mas Riki, silakan. Atau mungkin ini Pak James, dari rekan-rekan industri, mungkin ada yang mau sharing dikit nih ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari industri itu kalau ada sistem pemagangan dari universitas? Nah, ada nih yang mau sharing kan nih? Pak Istian mungkin, Pak Istian. Atau YouTubers, silakan YouTubers, seperti YouTubers. Oke, selamat sore Pak James, Pak Pak Dasri. Istian. Luar biasa nih, terima kasih sharingnya hari ini untuk rekan-rekan di akademisi. Sangat inspiratif ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman fresh graduate ataupun juga dari kampus untuk lebih mengenal dan berkolaborasi lagi mencetak kader-kader yang siap untuk menghadapi tantangan ya dunia kerja dengan tadi berbagai karakter, berbagai kesulitan gitu ya. Memang banyak hal yang kita harus tempuh dari sisi tadi saya masih ingat sekali yang disampaikan Pak James adalah komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan di organisasi ataupun juga di luar gitu ya. Kadang pun juga saya diundang di beberapa kampus untuk sharing jadi dosen praktisi gitu ya, supaya Pak dapat memberikan gambaran apa sih realnya di dunia kerja tentang manajemen, tentang K3-nya dari berbagai kampus ya, dari teknik industri ataupun juga di K3 ini adalah salah satu terobosan baru yang mungkin nanti juga bisa dipertimbangkan gitu ya. Memang kalau dari sisi industri saya kebetulan juga di batu bara gitu ya. Nah, saya di praktisi safety sekarang di auditor gitu ya. Nah, seninya memang banyak macam ya. Kita kalau di lapangan harus interaksi, harus memahami sistemnya, harus memahami karakter operasinya. Saat menemukan sesuatu hal harus terverifikasi, datanya harus clear. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dari sisi baru, bagaimana sih nanti saat kita berada di tempat kerja, kita fresh graduate mau ngapain gitu kan. Nah, ini kan perlu gambaran juga. Sedikit saya izin menambahkan ya Pak James ya, Pak Dasri. Saya dulu waktu fresh graduate ini kebetulan perusahaan saya di kontraktor yang cukup mapan ya di tanah air, punya silabus tersendiri untuk pengembangan karyawan baru. Saya waktu itu 2 bulan full belajar di sistem ya, sistemnya di perusahaan tempat lama saya bekerja gitu ya. Kemudian 3 bulan itu saya free, bebas tugas, hanya keset di ruangan safety untuk induction. Nanti kita orientasi di seluruh departemen. Tujuannya adalah yang pertama kita memahami makro proses. Yang kedua mengenali karakter-karakter individu, karakter organisasi, kesulitan pekerjaan. Harapannya dari orientasi tersebut kita selaku pribadi ini bisa menyikapi bagaimana seorang safety akan bisa memberikan arahan dalam situasi psikologis yang tidak sama. Contoh di maintenance, banyak tekanan ya, harus cepat, akurat, tapi selamat, nggak boleh celaka. Bagaimana di operation? Saya dijemur di batu bara, bagaimana kita ngawasi kontraktor yang notabene alat-alatnya lebih kecil, tapi kadang kondisinya substandar. Nah itu dari sana kita belajar banyak aspek psikologi, bagaimana kita berempati dengan kondisi orang lain sebelum kita berkomunikasi, supaya apa kita bisa menyambung. Nah ini memang hal yang sedikit gambaran ya, sehingga nantinya kita pun mungkin ada rekan-rekan juga mahasiswa, ternyata di K3 itu sebenarnya dimensi disiplin ilmunya banyak sekali, ada psikologi, ada ergonomi, ada K3-nya gitu ya. Nah sehingga kita pun juga harus memberikan kemauan diri. Tadi juga salah satu momentumnya kapan kita harus kreatif, inovatif, dan solutif. Saya pun juga awalnya dulu saat masuk kerja, kalau disuruh ngomong di depan orang, bingung mau ngapain. Tapi setelah berkecimpung ya ngomong di depan 1.200 orang, 800 orang, itu it's easy going gitu ya. Nah itu salah satunya, termasuk juga konten awalnya iseng-iseng coba-coba,
cuman kebablasan ya sampai 167 video, alhamdulillah gitu ya. Nah ini penting untuk kita adalah salah satu hal yang saya pelajarin, jadikan kelemahan kita menjadi kelebihan kita. Nah yang mendongkrak kita siapa? Satu, sudut pandangnya adalah spiritual. Keluarga kita, orang tua kita selalu memberi doa terbaik. Nah hadiahnya apa? Kita berikan kontribusi terbaik untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kalau kita berkontribusi terbaik, jangan merasa kalau misalkan ada beban, itu adalah kita sendiri yang harus menyelesaikan. Tetapi kita harus berpikir positif, pasti selalu ada ide untuk memecahkan setiap permasalahan. Mungkin itu sedikit tambahan ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi setiap tantangan dengan keberagaman, dan insya Allah akan muncul ide-ide meskipun nanti munculnya kepepet atau the power of kepepet. Nah itu adalah salah satu cara Tuhan, cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita, gitu ya. Mungkin itu Pak Dasti, Pak James, terima kasih. Terima kasih Pak Istian. Oke, terima kasih Pak Istian. Oke, izin ya Pak Riki ya. Ini saya juga perlu mencolek lagi nih salah satu universitas mungkin yang hadir di sini. Mungkin ada yang bisa mewakili Bapak Ibu, salah satu universitas yang bisa sharing terkait dengan prosedur atau persiapan di universitas untuk untuk mempersiapkan timnya atau mahasiswanya untuk masuk magang di industri. Karena gini, seringkali kita dulu waktu saya di industri, ya ini juga saya sedikit cerita di industri nih. Nah, pada saat ada mahasiswa magang masuk ke industri, ya ketika kita berjumpa pertama ya, induction ya. Kalau di kita di industri ada seperti induction. Nah, kita tanya ya adik-adik untuk program magangnya nanti selama berapa hari yang akan dilakukan, misalnya 3 bulan gitu ya. Selama 3 bulan ini mau ngapain aja gitu kan. Nah, kadangkala mahasiswa tuh hanya nyampein, wah terserah Bapak aja deh mau ngasih tugas apa aja gitu. Nah, sehingga di sini ada celah yang kadangkala industri itu memberikan pekerjaan-pekerjaan yang bukan ranah yang harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa gitu ya. Nah, contoh misalnya akhirnya diserahkan pekerjaan yang fotokopi, ya jilid buku, seringkali terjadi di industri seperti itu. Yang ingin saya tanyakan mungkin yang bisa jadi contoh mungkin ya dari universitas yang sudah menerapkan sistem pemagangan yang ada di universitas, mungkin ada salah satu yang bisa berbagi nih, bersharing kepada kita nih. Mungkin Pak James ada yang dikenal yang bisa berbagi, Pak James? Saya tadi lihat Pak Komeni masuk ya. Pak Komeni ya, mana Pak Komeni? Saya lihat Pak Komeni sama Bapak. Oke, silakan Bu. Boleh menyampaikan, saya kebetulan juga dosen dari Prodi K3 UNER, Pak, dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Iya. Jadi senang sekali bisa ketemu dengan narasumber yang hebat nih, dan juga dapat pencerahan banyak tadi terkait dengan harusnya bagaimana sih pola pemagangan di Merdeka Kampus, Merdeka Belajar begitu ya. Nah, alhamdulillah kami sudah 3 tahun ini melombak yang namanya kurikulum. Jadi di prodi kami di K3 Fakultas Vokasi UNER yang terkait dengan pemagangan tadi memang benar. Yang sistem lama itu mahasiswa kami bebaskan untuk memilih perusahaan. Jadi entah itu perusahaan ada MOU maupun tidak, kami bebaskan. Tetapi ternyata outcome-nya dari pengguna, dalam hal ini perusahaan begitu ya Pak, itu mahasiswa kurang, istilahnya skill-nya kurang. Kemudian yang terkait dengan attitude termasuk salah satunya. Nah, terkait dengan attitude ini, kami sudah melakukan perombakan, sudah 3 tahun ini, alhamdulillah. Benar yang dikatakan oleh narasumber kita hari ini, itu bahwa tidak dibenarkan. Memang meminta mahasiswa untuk bernegosiasi langsung dengan perusahaan, karena itu ranah dari university kalau yang sudah kami terapkan. Terutama himbauan dari Pak Wikan, juga selaku Direktur Jenderal Vokasi, Pendidikan Vokasi, antara industri dengan
universitas itu harus matching, harus melakukan perkawinan begitu. Jadi bukan perkawinan siri lagi. Jadi benar dengan Ibu siapa tadi, mohon maaf saya lupa. Itu selain dengan MOU juga kalau misalkan tidak ada MOU memang kita harus melakukan pendekatan begitu Pak James ya dengan industri-industri yang ada di lingkup perusahaan supaya kerjasamanya itu baik mulai awal ya Pak James. Jadi tidak mahasiswa yang diminta berangkat sendiri, kemudian nanti kurikulumnya apa, tadi Pak Dasi juga sudah menyebutkan, apa yang mau dicari, nggak tahu, terserah perusahaan. Nah itu tentu nanti learning outcome-nya terkait dengan akreditasi dari sebuah program studi. Jadi alhamdulillah di kami sudah ada mekanisme perubahan sudah 3 tahun ini, kebetulan Pak James juga berproses bersama kami di APTVK 3 yang terkait dengan hal tersebut, maka kami yang bergabung di APTVK 3 itu sudah mulai bebenah. Nah, dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini selain memperbanyak MOU juga tidak lagi melibatkan mahasiswa untuk melakukan negosiasi maupun yang terkait dengan kebijakan mengenai magang. Jadi memang sebaiknya dari pihak universitas atau fakultas begitu Pak James ya, yang ada kerjasama, kemudian mahasiswa kita hantarkan, kita bekali dengan materi-materi yang sudah sesuai dengan kurikulum nasional, terutama yang terkait dengan K3. Begitu Pak, yang bisa saya sharing, dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi nih dengan Pak James secara online. Baik, terima kasih. Bu. Nanti saya mampir Bu, ke UNER Bu. Siap Pak James. Ya. Terima kasih Bu Nilam. Sama-sama Pak Dasri. Oke, ini rekan-rekan ya sudah ada nih ya penyampaian dari praktisi ya, dari mewakili industri ya, sudah ada mewakili dari universitas ya. Silakan ya, ini saya kembalikan ke Pak Riki ya. Silakan rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya, pada khususnya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan proses persiapan pemagangan atau apa yang diharapkan oleh industri, ini adalah kesempatan yang baik ya. Kita di sini cukup banyak rekan-rekan dari industri juga yang kami hadirkan, yang harapannya bisa membantu menjawab kebutuhan industri. Oke, silakan rekan-rekan. Oke, silakan Pak Riki dipandu peserta ya Pak Riki ya. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi Pak James menyampaikan salah satu kriteria yang dibutuhkan oleh industri adalah orang-orang yang kreatif, ya, orang-orang yang berani untuk tampil beda. Nah, ayo, ini ada sekitar 136, ya, 130-an peserta. Yang mana mahasiswa nih? Ayo muncul. Ya, di sini kita sudah datangkan industri loh ya. Ini kita tidak menuliskan merek industrinya apa ya, tapi di sini adalah industri-industri yang cukup besar. Nah, mohon maaf saya sebutkan, Pak Istian ini adalah salah satu safety seniornya KPC, ya. Kaltim Primakol, ya mungkin teman-teman pernah dengar namanya, nggak pernah lihat barangnya gitu ya, nggak pernah lihat tahu perusahaannya di mana. Tapi beliau ini adalah seorang senior K3-nya di PT KPC. Ya, nah ini yang baru satu saya munculkan. Nah ini masih ada beberapa yang lain. Ya silakan ya. Ya bisa saja bertanya, Pak, saya kemana kalau mau makan di KPC? Ah, bisa silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nama saya Andre, saya dari Universitas Kristen Indonesia. Saya mau bertanya soal ini kan sekarang kan tahun-tahun kelulusan baru ya. Saya pengen bertanya, mungkin apakah ada tips atau cara yang dibagikan sebagai seorang lulusan baru, khususnya di masa pandemi ini saat ini kan kalau kita berbicara soal skill atau keterampilan kan saya rasa sangat minim sekali Pak ya. Saya pengen bertanya terkait hal itu, bagaimana tips atau persiapan kami sebagai seorang lulusan baru untuk mau masuk ke dalam dunia industri. Itu pertama. Yang kedua,
misalkan kami ingin masuk ke dalam dunia HSC atau ketiga. Nah, sebagai saya kebetulan seorang teknik mesin, apakah mana yang misalkan lebih bagus? Misalkan saya ngambil di ketiga umum misalkan, atau masuk ke ketiga yang berkaitan dengan industri, atau kayak ketiga manufaktur ya kalau nggak salah ya, atau migas gitu Pak. Nah itu pertanyaannya Pak. Mungkin bisa diarahkan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab dulu ya terkait dengan persiapan apa saja. Kalau dari saya, yang pertama adalah kesiapan mental, ya. Mental dulu nih. Jadi ada banyak orang di zaman sekarang itu susah untuk cari kerja. Jadi kalau Anda tidak dapat kerja juga, ya jangan berkecil hati, ya, karena memang pasaran lagi jenuh, ya. Siapkan mental dulu. Yang kedua adalah perbanyak relasi, ya, perbanyak relasi. Salah satu relasi adalah dengan kita proses seperti ikut seminar ini dan kegiatan ini itu menambah banyak relasi. Dengan banyak relasi artinya teman-teman juga punya banyak peluang. Yang berikut adalah situs kerja. Jadi situs kerja itu banyak, job itu banyak. Coba dicari, ya. Pekerjaan itu harus memilih, ya. Jadi teman-teman harus memilih yang terbaik gitu ya. Jadi optionnya itu semakin banyak semakin bagus. Jadi coba cari-cari di web apa yang cocok untuk teman-teman sekalian. Jadi harus ada pemilihan juga, ada di teman-teman juga. Terkait dengan K3 mungkin Pak Dasri lah yang bisa jawab, ya. Bagusan yang mana Pak? Nah, Pak Dasri lah yang bisa jawab. Silakan Pak Dasri. Oke. Ini tadi terkait dengan pilihan kompetensi. Jadi sebenarnya gini, kalau mau memilih pelatihan, kalau menurut saya sih pelatihan untuk fresh graduate belum begitu penting ya sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau ditanyakan mana efektif pemagangan sama pelatihan, ya kalau saya jawab lebih efektif pemagangan. Jadi memanfaatkan pemagangan ya yang dilakukan pada saat di mahasiswa gitu ya. Nah, sehingga di sana banyak pengalaman-pengalaman ya, tadi yang disampaikan oleh Pak James, ada link ya, atau koneksi atau jaringan yang ada di dalam perusahaan dimanfaatkan sebagai, kalau kita sebut namanya sekarang adalah orang dalam ya. Harus ada orang dalamnya. Kita harus membentuk orang dalam ya. Nah, ketika kita sudah membentuk orang dalam, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak. Dan tentu ketika performa Anda, rekan-rekan, adik-adik, bagus pada saat pemagangan, itu pasti akan dilirik oleh perusahaan, ya. Nah, tapi kalau kerjanya tidak kreatif, ya tadi nanti mau harus dikasih pekerjaan baru dikerjakan. Nah, itu salah satu tanda-tanda yang proses pemagangan yang gagal. Nah, terkait dengan pelatihan, kalau mau pelatihan, pilihlah pelatihan Anda mau kemana, ya. Jadi Anda mau menarget kompetensi apa, ya? Karena orang yang sudah mengikuti pelatihan seperti ahli K3 pun itu belum tentu akan menjadi seorang K3, ya. Nah, apalagi kalau misalnya nih sangat banyak nih jujur saja yang masuk ke kami yang jurusan ekonomi ya, hukum ya, yang langsung mau ngambil ahli K3 umum ya. Mau langsung ngambil ahli K3 umum. Ingat bahwa sebenarnya di universitas lain itu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun kuliahnya jurusan K3 gitu ya. Jadi jangan sampai menjadikan sebagai opsi bahwa dengan pelatihan ahli K3 umum itu sudah menjadi poin utama untuk masuk di K3 ya. Nah, jadi kalau mau masuk di industri untuk kompetensi pelatihan yang perlu dilengkapi, ya Anda mau arahnya kemana ya? Kalau mau menjadi praktisi K3, ya sekarang banyak, ya tidak harus ahli K3 umum, ya, tetapi bisa saja mulai dari kompetensi teknis seperti yang disampaikan oleh Pak James tadi, ya, seperti itu ya. Oke, silakan Mas Riki. Terima kasih ya, Pak.
Masih ke mute, Mas Riki. Baiklah. Oke, ini ada Pak Yogi mau bertanya nih Pak Riki. Oke, Pak. Mau nih Pak, mau nanya sekaligus share. Pak Yogi, salah satu device-nya di feedback itu dulu, Pak Yogi, feedback jauhin. Oh iya. Nah. Pak, bentar. Mau nanya nih Pak, soal teman-teman kita kan kadang-kadang yang baru lulusan dari perguruan tinggi kurang percaya diri nih Pak tentang pengalaman kerja. Ada buka lowongan kerja, namun mereka nggak pede karena nggak ada pengalaman Pak. Bagaimana biar mereka percaya diri Pak? Bagikan tipsnya Pak. Oke, dari saya ya. Percaya diri itu sesuatu yang harus ditumbuhkan, ya. Jadi nggak bisa sama dengan rasa hormat. Rasa hormat itu tidak bisa diberikan, tetapi harus diraih. Demikian juga percaya diri. Percaya diri itu harus ditumbuhkan. Saya menyarankan buat teman-teman kalau memang tidak percaya diri itu sebaiknya komunikasi dengan orang mentor. Ya, kalau saya dulu nggak pede, saya langsung komunikasi dengan papa saya, bokap. Saya datang ke bokap, Pak, saya ada gini, menurut Bapak gimana? Oh, eksekusi gitu. Jadi carilah, berkomunikasilah dengan orang yang punya pemandangan, punya perspektif dan pengalaman yang jauh lebih dari kita. Kalau takut, kasih tahu, Pak, saya ragu, Mas, saya ragu, Bro, saya nggak bisa gitu. Komunikasikan. Nanti dari situ ada saran. Nanti dengan Anda berkomunikasi, harapannya nanti ada rasa percaya diri yang bertumbuh. Ya, jadi komunikasi. Memang kuncinya ialah ketika kita baru masuk awal, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Tetapi kita juga ragu. Tetapi setidak-tidaknya kita punya orang untuk kita ajak bicara. Kalau kita berbicara, setidak-tidaknya ada minimal ada solusi lah. Jadi kalau dia bilang, oh daftar aja, nah, itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi saran saya begitu, bicara, ya, speak up dengan orang yang punya pengalaman. Gitu ya. Oke Pak James, terima kasih banyak Pak. Siap, Pak Dasri, Mas Riki. Oke, masih ada Pak Sugi. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Nah, James, ini kayak mau bicara mengenai K3. Ya, K3 itu kerjaan yang paling sedih ya. Kalau tidak ada kecelakaan, itu ya kerjaannya K3 standar. Supaya tidak ada kecelakaan. Nah, ya dinilai oleh perusahaan itu ya baik aja. Nah, kalau ada kecelakaan satu aja, itu adalah suatu pekerjaan yang kurang baik bagi K3. Nah, ini keluh kesah orang yang kerja di K3 selama 8 tahun ini. Nah, dia kerja baik, nggak ada kecelakaannya, biasa. Tapi kalau ada kecelakaan satu aja, dia langsung nilainya di akhir tahun tuh kalau nggak cukup, kurang. Nah, kalau nggak ada kecelakaan, baik. Itu keluh kesahnya orang K3, Pak. Nanti dijawab setelah saya bicara itu. Nah, pelatihan K3 itu sebaiknya dari universitas atau dari dunia kerja. Banyak dunia kerja, ini pengalaman dunia kerja yang saya ciptakan. Kalau di dunia pendidikan mungkin Pak Jim yang cerita yang tahu di dunia pendidikan. Saya juga sekarang dosen, tapi bukan dosen K3, bukan. Nah, udah diajarin orang baru. Bagus. Tapi tidak ada plus poinnya bagi orang yang mengajarin K3 di pabrik perusahaan. Nah, strategi perusahaan bagus, harus ada orang K3 sesuai dengan teori K3 yang Pak Jim ceritakan tadi lah. Perusahaan kayak KPC punya K3, tapi untuk orang-orang yang ngajarin K3 di dalam belum ada benefitnya atau apresiasinya dari pimpinan. Nah,
ini pertanyaan juga. Keluh kesah tapi jadi pertanyaan, Pak Jim. Nah, oke, 2 dulu. Nanti gampang kita ketemu webinar berikutnya mengenai K3. Pak Jim, bikin lagi deh. Ini seru, soalnya banyak pengalaman-pengalaman begini. Ini 2 dulu, Pak Jim. Terima kasih banyak, Pak Jim. Baik, Pak Sugi, saya langsung jawab ya. Yang pertama, kalau K3 itu bagusnya dari mana? Dari universitas, dari industri. Pak, saya jawab, K3 itu sebenarnya mulai dari dini. Ya, jadi dari dini. Jadi saya kebetulan ada proyek dengan BPPD ya. Di BPPD itu udah punya beberapa brosur, punya buku cerita lah ya, komik itu untuk anak-anak terkait dengan kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Jadi memang itu sejak dini. Tapi proses itu tidak bisa langsung serta-merta akan muncul di pekerjaan karena itu memang proses yang berlangsung. Ya jadi sama lah Pak seperti kita ngasih tahu sekali mungkin nggak masuk, 2 kali terus menerus diulang. Jadi memang prosesnya panjang. Di universitas itu juga penting Pak. Jadi dia harus di dini kemudian dilanjutkan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi Bapak beberapa universitas itu memasukkan kurikulum keselamatan kerja di dalam salah satu mata kuliahnya. Contoh beberapa saya ngomong aja, saya pernah ngajar di salah satu universitas perguruan tinggi di teknik mesin. Di teknik mesin itu udah muncul namanya dasar-dasar K3 engineering. Ada mata kuliahnya ya. Kemudian satu mata kuliah lagi waktu itu pencegahan kebakaran pada engine. Ya, itu ada satu topik mata kuliahnya di situ. Jadi di industri banget. Tetapi hal yang ada di universitas itu tidak serta-merta kemudian sama dengan di industri. Karena universitas itu sifatnya adalah dasar, basicnya. Kelanjutannya di industri, sehingga begitu dia masuk di industri, dia tidak bisa langsung tahu spesifik, sehingga dia perlu dipoles lagi di industri. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluh kesah. Oke, memang Pak, jangan Bapak, saya juga gitu ya. Tapi problemnya gini Pak, ketika saya diperhadapkan tentang appraisal, kemudian challenge lagi, saya tugasnya apa? Kemudian yang celaka di sana kok saya yang jadi tanggung jawab? Ya nggak bisa dong. Yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja di tempat kerja adalah yang pertama adalah semua orang. Yang kedua yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja adalah divisi atau regional atau manajer masing-masing, pemimpinnya. Jadi kalau anak buah Anda salah, berarti ada yang salah dengan Anda. Jadi bukan orang safety Pak, gitu. Jadi ini perspektif yang memang harus kita bangun. Nah saya juga dulu membangun ini susah gitu Pak. Apalagi perspektifnya gini, ini safety minta-minta duit mulu, gitu, minta-minta duit mulu, gitu kan? Betul Pak. Iya, ini perspektifnya beda. Saya langsung bilang, Pak, saya minta uang beli APAR 10 juta, ya. 10 juta itu bagi Bapak mungkin pengeluaran, bagi saya itu investasi. Contoh, kalau misalnya ada kebakaran kemudian membakar bisnis Anda yang 5 miliar, 10 juta itu bisa melindungi Anda. Bapak mau pilih mana? Hilang 5 miliar atau 10 juta? Nah, perspektif itu yang harus kita bangunkan karena kita bukan sales, Pak. Kalau di manajemen itu mikirnya beberapa ya, beli 1, jual 1, untung 1. Jadi dapatnya 2, ya kan? Jual 1, untung 1, itu udah. Tapi kalau di safety, beli 1 ya tidak ada untungnya. Untungnya akan terjadi kalau ada kecelakaan. Jadi ada proses di dalamnya. Saya menanalogikannya seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi pemahaman yang perlu kita berikan kepada pimpinan kita, Pak. Kalau saya sih gitu sih, Pak. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Sugi. Mana Mas Riki? Oke Pak James, ini sudah jam 4.55 kalau di Wita ya. Kalau tidak bertanya lagi mungkin di closing statement aja. Atau masih ada yang mau bertanya? Kayaknya Riki lagi ada gangguan jaringan. Riki, silakan. Oh, ada Pak Istian tuh, hand raise. Oke, silakan Pak Istian.
Pamungkas nih, Pamungkas. Masih ke-mute. Sedang hujan, jadi saya pakai headset biar lebih clear, Pak. Oke, baik-baik. Makasih, Pak James ya. Saya sedikit mensampaikan nantinya untuk rekan-rekan juga yang sedang mau mencari makan dan segala macam ini bisa termotivasi. Tadi ada beberapa skill dan segala macamnya. Nah, bagaimana sih Pak untuk mengasah kita secara dini? Kalau saya dulu, kalau masih di kampus gitu ya, saya sharing kepada senior ngundang nanya kalau kemarin pengalaman magang di mana, kita bikin bentuk kelompok kecil gitu ya. Pengalaman magang di tambang A, di manufaktur seperti apa gitu ya. Nah, kemudian menjam buku. Kalau sekarang zaman teknologi lebih gampang lagi ya. Kita tinggal browse di YouTube, sudah inilah ya. Kita ikut webinar pun juga sama nih. Nah, kira-kira kita perlu sesuatu apa lagi nih Pak James ya untuk memotivasi teman-teman supaya artinya dunia industri kan membutuhkan, tadi sudah di show ya, untuk kita kreatif inovatif, termasuk tadi kalau kita di kampus mau PKL di tempat kerja kan ada beberapa momen sebenarnya, ada orientasi, ada komunikasi, ada juga kadang diminta presentasi gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita butuhkan? Tadi kan ada teknologi dan segala macam. Kira-kira ada lagi nggak Pak James ya, selain itu ya mungkin secara soft skill-nya ataupun juga tambahan hard skill. Mungkin itu saja Pak James, terima kasih. Oke, baik. Pak Istian, kalau saya sih bilangnya satu, interpersonal skill ya. Jadi memang yang saya rasa ya, orang yang cepat maju ialah orang yang mudah bergaul. Nah, jadi kalau bisa sebanyak mungkin berkawan. Karena dengan berkawan kita punya banyak pengalaman. Saya contohkan aja ya. Waktu saya kuliah, kuliah S2, saya kuliah S2 tahun 2005. Saya angkatan 2005 gitu ya. Yang paling muda tuh saya gitu. Jadi saya lah yang ditunjuk jadi ketua kelas. Gitu. Karena yang lain udah pada kerja kan. Ketika saya melakukan berkomunikasi dengan teman-teman saya komunikasi dengan orang yang lebih senior dengan saya ya. Jadi benar dengan kata-kata Pak Istian tadi, ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua, dia punya pengalaman lebih banyak dari kita gitu loh. Ketika dia punya pengalaman, udah serap sebanyak-banyaknya. Pengalaman itu jadi apa yang dia sampaikan itu menjadi pengalaman buat kita gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, perbanyak teman. Karena banyak kan begini Pak, teman-teman itu seumuran. Begitu seumuran, pikirannya tuh sama. Main game, jalan-jalan, nongkrong. Nah, seberapa sering kalian, teman-teman itu, oh ini ya kayak begini, oh berarti ada masalah ini, problemnya ini, solusinya ini. Nggak banyak Pak. Makanya mindset-nya yang teman-teman ini yang harus dirubah. Bergaul tuh jangan cuma di seumuran doang, lintas universitas, atau lintas fakultas ya, sembari cari cewek-cewek, cari cowok, nggak ada masalah, tapi lebih bagus mencari pengalaman, karena dengan pengalaman itu kita akan lebih mindsetnya jauh lebih terbuka gitu loh. Jadi ada beberapa kayak KKN itu bagus loh ya, karena supaya bisa bagus. Tapi kalau KKN itu cuma di industri kecil di dalam kampus itu nggak main. Jadi lebih bagus langsung keluar, cari orang yang lebih berpengalaman. Kalau saya sih begitu Pak Istian, lebih sederhana kalau saya gitu. Terima kasih Pak James ya. Monggo Pak Istian. Kita harus lebih inovatif ya, mencari tantangan, karena di situ saya juga hampir mirip juga ya dari pengalaman saya juga. Kita kalau mau magang di industri manufaktur, kita siapnya apa sih? Bukunya apa yang perlu kita pelajarin atau literaturnya, bahkan kalaupun saya waktu itu sudah di tempat magang, saya juga nelpon ke kakak kelas pinjem buku, dipaketin tuh dari Jawa gitu kan. Nah, pertanyaannya sederhana Pak Istian. Ya. Berapa buku, ini buat teman-teman mahasiswa, berapa buku yang teman punya dari semester 1 sampai mau lulus? Berapa buku? Nah, buku itu dari halaman depan sampai halaman belakang, bukan fotokopian. Nah, gitu.
Terima kasih Pak James. Mudah-mudahan Mantap, mantap Pak Istian. Lanjut. Inspirasi teman-teman. Monggo. Mas Riki mungkin? Tidak, Pak. Oke, silakan di closing statement. Baik, Pak. Ada satu tuh yang angkat tangan tuh. Laude ya? Oh. Oke, no info. Pak Laude, halo? Halo. Ya, terakhir ya Pak ya, terakhir ya. Sorry ya Riki ya. Iya, baik Pak. Ya, Silakan Pak Laude. maaf. Ya. Ini Pak, saya hanya sedikit bertanya tentang ini Pak. Kenapa tidak bisa saya isi daftar hadir lagi nih Pak? Nanti kita ulang ya, kita ulang. Baiklah. Kalau deh nanti kita akan pandu di akhir kegiatan Pak ya. Ya mungkin langsung ke closing statement aja Pak James. Atau Baik, ada mau disampaikan dari Pak Riki? Silakan Pak Riki. Tidak, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Oke, langsung Pak James. Baik, rekan-rekan sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari mahasiswa himpunan jurusan mesin Universitas Kristen Indonesia, kemudian Bapak Pak Dasri selaku promotor dari seminar kita ini dan Prosit Academy. Kemudian terima kasih buat rekan-rekan Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir dan memberikan banyak masukan buat kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Dari saya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke Mas Riki. Silakan Mas Riki. Baik, demikianlah tadi kuliah umum kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak James dan Bapak Dasri, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh seminar yang ikut di mata kuliah umum. Sebelum acara kita tutup, ada waktunya kita berfoto ya Pak? Kita foto bersama aja. Iya Pak. Buka kamera. Kepada teman-teman, tolong on cam. Makasih Pak James. Sama-sama. Kepada panitia untuk segera mengambil foto. Terima kasih Pak James. Sama-sama Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara kita, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya Pak ya, yang dipimpin oleh Daniel Sumarmata Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kuliah umum kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih kepada teman saya Daniel Sumarmata.